Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Istiqomah Damayanti, Rahmawati, Alfikaira Amrullah, dan Hardianti Rizal akan mempresentasikan beberapa materi geometri analitik ruang. Di antaranya, yang pertama jarak 2 titik, yang kedua koordinat titik yang membagi luas garis PQ atas perbandingan M banding N, dan yang ketiga vektor. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak materi pertama, yaitu jarak 2 titik. Nah, untuk menentukan jarak antara titik P dan Q, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini titik P dan titik Q akan kita tentukan jaraknya. Gambar ini merupakan gambar balok atau dengan istilah lainnya yaitu paralel epipedum yang dimana sisi-sisinya itu sejajar satu sama lain. Nah, perhatikan gambar segitiga NPQ dari sekian titik-titik yang digunakan. Jarak titik P ke N itu dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini yang membedakan titik P dan A yaitu terletak pada X-nya atau absisnya. Nah, dapat kita lihat di sini P itu berada di belakang dan A itu berada di depan. Maka dapat diperoleh PA sama dengan X2 dikurang X1. Begitu pula dengan AN, dapat kita lihat di sendiri AN ini sama-sama absisnya. Namun yang berbeda itu N itu berada di sebelah kanan dan A itu berada di sebelah kiri. Maka dapat diperoleh AN itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Begitu pula dengan NQ sama dengan Z2 dikurang Z1, di mana NQ ini berbeda, yang beda itu adalah aplikatnya. Nah, untuk absis dan ordinatnya itu sama, maka diperolehlah NQ sama dengan Z2 dikurang Z1. Menurut teorema Pythagoras, Pn kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah AN kuadrat, karena Qn tegak lurus dengan bidang ANBP, berarti sama dengan Qn itu tegak lurus dengan Pn, sehingga dapat diperoleh PQ kuadrat sama dengan Pn kuadrat ditambah AN kuadrat ditambah Qn kuadrat. Nah, karena ini merupakan tanda mutlak, maka dapat kita tulis X2 dikurang X1 sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat. Begitu pula dengan Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Atau dapat pula dituliskan dengan PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y, di sini Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Lalu jika P-nya adalah titik asal dari 0, maka X1, Y1 dan Z1-nya itu adalah 0. Dan maka jaraknya ke titik Q itu di mana X2, Y2 dan Z2-nya di sini Z2, maka dapat diperoleh OQ sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama contohnya. Yang pertama, jarak titik P di mana X1, Y1 dan Z1-nya itu diketahui 3, 1 dan 4, dan Q itu atau X2, Y2 dan Z2 itu diketahui 5, 0 dan 2 adalah P sama dengan 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, maka diperoleh 3. Contoh soal kedua pula begitu. Jarak titik asal, misalnya jarak titik asal 0
di mana X1, Y1 dan Z1-nya itu diketahui 3, 1 dan 4, dan Q-nya itu diketahui atau sama dengan X2, Y2 dan Z2 diketahui 5, 0 dan 2. Maka diperoleh OQ itu sama dengan akar min 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, maka diperolehlah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok 1, yaitu koordinat titik yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M banding N. Di sini bisa kita lihat pada gambar ruas garis PQ itu dipotong oleh titik R, di mana titik R tersebut memiliki perbandingan M banding N. Nah, pada gambar ini kita akan mencari koordinat titik R, di mana diketahui titik P itu memiliki indeks X1, Y1, Z1, dan Q itu memiliki indeks X2, Y2, Z2. Sedangkan R tidak memiliki indeks, hanya X, Y, dan Z. Kenapa? Karena R itu bersifat variabel yang bisa saja berubah-ubah. P ini dan Q disebut dengan parameter atau simbolnya variabel tapi sifatnya konstan. Nah, di sini pada titik R ini adalah titik yang kita cari, di mana R itu yang membagi pada ruas garis PQ atas perbandingan M dan N. Kemudian caranya dengan kita bisa melihat pada gambar ini PL, QM, dan RN, yang mana tegak lurus di bidang XOY, yang dimana bidang XOY ini itu berada di lantai atau biasa kita sebut dengan bidang datar. LNM adalah perpotongan di bidang PRQMNL, yang mana adalah perpotongan yang berada di bidang XOY atau bidang datar ZY. Bisa kita lihat pada HRK sejajar dengan LNM, berarti memiliki arah yang sama. Nah, di bawah gambar tersebut terdapat perbandingan M banding N sama dengan P banding R, yang mana terdapat sebuah kesalahan dan perbandingan P banding R itu bukan diabaikan saja karena tidak ada perbandingan antara dua titik. Yang ada hanya perbandingan dua panjang. Selanjutnya, M banding N sama dengan HP berbanding KQ, yang mana kita bisa lihat pada segitiga KQR. KQR itu sebanding dengan segitiga HPR. Kita bisa lihat pada tanda merah ini, di mana titik PL itu bernilai X1, Z1, PL itu bernilai Z1, Rn itu bernilai Z, dan Q itu bernilai Z2. Selanjutnya kita lihat pada M pada HP sama berbanding dengan KQ, yang mana bernilai HP itu bernilai Z dikurang Z1 berbanding Z2 dikurang Z, yang mana menghasilkan Z sama dengan M Z2 ditambah N Z1 berbanding M ditambah N. Jadi yang kita samakan itu M banding N, dan ini MZ2 ditambah NZ1 berbanding M ditambah N. Selanjutnya, kemudian dengan cara yang sama, kita menarik garis-garis tegak lurus pada bidang Y, O, Z, dan X. Bisa kita lihat pada X
sama dengan M X2 ditambah N X1 M banding M ditambah N itu tegak lurus pada bidang Y, O, Z. Sedangkan Y sama dengan M Y ditambah N Y1 berbanding M ditambah N itu tegak lurus pada bidang Z, O, X. Jadi koordinat pada titik R itu adalah ini M X2 ditambah N X1 per M ditambah N, M Y2 ditambah N Y1 per M ditambah N, M X2 ditambah N X1 per M ditambah N. Jadi koordinat titik tengah, kalau R adalah titik tengah pada ruas garis PQ, maka R membagi PQ atas perbandingan M banding N sama dengan 1 berbanding 1. Yang mana dihasilkan R itu X2 ditambah X1 per 2, Y2 ditambah Y1 per 2, Z2 ditambah Z1 per 2. Secara umum kita tulis perbandingan M berbanding N sama dengan K. Di mana K boleh positif atau negatif, tergantung apakah R terletak di antara PQ atau pada perpanjangannya. Nah, yang pertama, kalau K lebih besar 0, maka R terletak di antara P dan Q. Yang kedua adalah K kurang dari negatif 1 kurang dari 0, maka R terletak di perpanjangan QP atau pada titik P. Yang ketiga yaitu K sama dengan -1 menunjukkan titik di tak berhingga. Yang keempat yaitu K, negatif 1, maka R terletak di perpanjangan PQ pada ruas garis PQ. Maka koordinat R-nya itu menjadi K X2 ditambah X1 per 1 ditambah K, K Y2 ditambah Y1 per 1 ditambah K, K Z2 ditambah Z1 per 1 ditambah K, di mana K tidak sama dengan negatif 1. Ya, baiklah. Materi selanjutnya adalah vektor. Definisi dari vektor adalah ruas garis lurus yang mempunyai arah. Suatu vektor diberi nama titik awal dan ujungnya berimpit disebut vektor 0. Vektor-vektor yang terletak pada garis lurus yang sama atau sejajar disebut garis atau segaris. Dapat kita lihat pada slide ini gambar garis dari sebuah vektor, di mana pada titik awal P, diberi nama P, dan pada ujungnya diberi nama Q. Maka vektor PQ sama dengan vektor A, atau dapat disebut dengan vektor PQ sama dengan vektor A. Jumlah jarak vektor A dan B adalah C, atau dapat pula ditulis C sama dengan A ditambah B, yang diperoleh dengan menempatkan titik awal vektor B berimpit dengan titik ujung A, lalu menghubungkan titik awal vektor A dengan titik ujung vektor B. Metode ini disebut dengan metode segitiga dari penjumlahan vektor. Dapat kita lihat gambarnya seperti pada slide ini. Jika suatu garis berlawanan arah, maka bernilai negatif. Tetapi jika garis tersebut searah, maka nilainya positif. Hukum pada operasi vektor berlaku jika A
B dan C vektor-vektor, serta M kali N skalar-skalar. Pertama yaitu hukum komutatif penjumlahan, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, hukum asosiatif penjumlahan, di mana A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, hukum komutatif penjumlahan, MA sama dengan AM. Yang selanjutnya, hukum asosiatif untuk perkalian, M kali NA sama dengan MN kali A. Yang kelima, hukum distributif, M tambah N kali A sama dengan MA tambah NA. Dan yang terakhir, hukum distributif, M dikali A tambah B sama dengan MA tambah MB. Materi selanjutnya adalah vektor dan sistem koordinat. Panjang sembarang vektor A yang titik awalnya di titik 0,0,0 dan titik ujung di titik A1, A2, A3. Menurut metode segitiga bahwa A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K sama dengan A1, A2, A3. Bilangan-bilangan A1, A2, dan A3 disebut komponen-komponen dari vektor A, dan vektor itu titik awalnya 0 disebut vektor posisi atau radius vektor dari titik A1, A2, dan A3. Bila titik awal bukan titik 0, maka dapat dimisalkan vektor P titik awalnya adalah P, P1, P2, P3, dan titik ujungnya adalah Q, Q1, Q2, dan Q3. Tarik vektor U dan V berturut-turut vektor posisi P dan Q, maka U sama dengan P1I tambah P2J tambah P3K, dan V sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Maka P sama dengan V kurang U, atau Q1 kurang P1I tambah A2 kurang Q2 kurang P2J tambah Q3 kurang P3K. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Materi selanjutnya adalah dot product. Nah, bila A dan B merupakan vektor-vektor dan θ adalah sudut antara A dan B, yaitu θ lebih dari 0 dan kurang dari pi, maka dot product dapat diperoleh dengan A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ. Selanjutnya, jika A dan B merupakan vektor-vektor dan M adalah skalar, maka kita dapat mengetahui beberapa sifat mengenai dot product atau perkalian titik ini. Sifat yang pertama adalah A dot B sama dengan B dot A. Dalam hal ini berlaku sifat komutatif. Sifat yang kedua adalah sifat distributif, yaitu A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah B dot C. Adapun sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, yaitu M dikali A dot B sama dengan M dot A dikali B sama dengan A dot M dot B sama dengan A dot B dikali M. Adapun sifat yang keempat yaitu jika A sama dengan A1, A2, dan A3 dan B adalah B1, B2, dan B3, maka A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Adapun sifat yang kelima adalah A dot A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat. Sifat yang keenam adalah A dot B sama dengan 0 jika A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0, maka A tegak lurus terhadap B.
Adapun contoh soal dari dot product ini yaitu jika A sama dengan 3I ditambah 4J ditambah 5K dan B sama dengan 2I ditambah 6J, maka nilai dari cos theta adalah, nah penyelesaian, yaitu A dot B sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 30. Selanjutnya melihat ke sifat sebelumnya, yaitu panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 50. Kemudian untuk panjang vektor B dapat diperoleh dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 40. Maka nilai dari cos theta sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang vektor B sama dengan 30 per akar 50 dikali akar 40 sama dengan 3 per 2 akar 5. Pembahasan selanjutnya yaitu cross product. Jika A dan B merupakan vektor-vektor dan theta adalah sudut antara A dan B, di mana theta lebih atau sama dengan 0 dan kurang atau sama dengan pi, maka A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali U, di mana U ini adalah vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang A dan B, serta A, B, dan U memenuhi sistem tangan kanan. Adapun sifat-sifat dari cross product yaitu jika A dan B merupakan vektor-vektor dan M merupakan skalar, maka sifat yang pertama yaitu sifat anti-komutatif, yaitu A cross B sama dengan negatif B cross A. Sifat yang kedua adalah A cross B tambah C sama dengan A cross B ditambah B cross C. Sifat yang kedua ini merupakan sifat distributif. Adapun sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, yaitu M dikali A cross B sama dengan M dikali A cross B sama dengan A cross M dikali B sama dengan A cross B dikali M. Adapun sifat yang keempat yaitu I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Nah, sifat yang kelima yaitu jika A sama dengan A1, A2, dan A3 sama dengan A1I, A2J, dan A3K, dan B sama dengan B1, B2, B3 sama dengan B1I, B2J, dan B3K, maka nilai dari A cross B dapat diperoleh menggunakan metode determinan. Adapun sifat yang keenam yaitu panjang A cross B, yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta menyatakan luas jajar genjang yang dua sisinya yaitu A dan B. Adapun sifat yang ketujuh yaitu jika A cross B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0 serta B juga tidak sama dengan 0, maka A sejajar dengan B. Contoh soal dari cross product yaitu jika A sama dengan 2, 1, 1 dan B sama dengan min 3, 6, dan 7, maka tentukanlah nilai dari A cross B. Nah, untuk soal ini kita dapat menggunakan metode determinan minor kofaktor untuk menentukan hasil dari A cross B. Jadi penyelesaiannya yaitu A cross B dengan menggunakan metode determinan dapat diperoleh yaitu 1, min 17, 15 sebagai nilai dari A cross B-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.